Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi kebutuhan hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang hari ini karena menyelesaikan panen kita di ladang. Jika sudah bisa memasak, tolong antarkan masakan itu di ladang ibu." Tidak mau, Bu. Kalau aku nanti memasak, badanku ini bisa bau tungku. Aku kan sudah mandi. Kalau nanti aku mengantarkan makanan di ladang, kulitku ini bisa hitam seperti ibu. Gak mau, Bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Lalu dia berdoa seraya menghadap langit. Tolong kami, ubahlah sifat anakku, lepaskanlah sifat manja dan malasnya. Setelah pekerjaannya selesai, Ibu Darmi langsung bergegas pulang ke rumah. Ibu Darmi pun sampai di rumahnya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat tidak ada makanan yang bisa dimakan di atas meja. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan sedikit pun? Darmi lapar, Bu. Darmi belum makan seharian. Ibu tadi kan sudah menyuruhmu untuk memasak, nak. Ibu, Darmi kan sudah bilang, Darmi tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu sangat amat butuh bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu, kalau Darmi ikut ke pasar. Kulit Darmi ini bisa kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, Bu, Darmi gak bisa bayangin kalau Darmi ikut ke pasar. Kulit Darmi yang udah putih bersih ini bisa kotor. Gak mau, Bu. Akhirnya sang ibu pun pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa hasil panen, meskipun tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, udah Darmi habis nih. Ini dong. Udah, besok ibu belikan. Tapi kamu ikut ke toko ya, biar ibu gak salah beli. Ya udah deh, besok Darmi ikut Ibu. Keesokan harinya, Darmi bersiap-siap untuk pergi membeli bedaknya yang sudah habis. Nanti jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah deh. Pokoknya Ibu di belakangku saja. Akhirnya, dengan terpaksa, Darmi ikut pergi bersama ibunya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajahnya yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Oh, hai Andari, aku mau pergi ke toko untuk membeli bedak. Oh, mau ke toko. Ini siapa, Darmi? Ibumu ya? Ya, bukan. Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Amit-amit. Oh, pembantumu ya? Yaudah, aku duluan ya. Ya udah deh. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun kesedihannya hanya ia tahan dalam hati.
Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Setelah beberapa langkah, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke toko. Tumben sekali kamu keluar rumah dan pergi ke toko. Ngomong-ngomong, siapa tuh yang di belakang ibumu ya? Ih, bukan. Ya, bukan ibuku. Dia pembantuku. Oh, pembantu. Ya sudah, aku duluan ya, Darmi. Iya, Li. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di dekat toko yang mereka tuju. Saat mereka hendak berjalan menuju toko, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben sekali kamu pergi keluar. Iya, aku mau beli sesuatu. Oh, wah sekarang kamu tambah cantik ya. Ganti dong lipstiknya. Elah, kamu bisa saja. Kalau kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus rajin liburan dan jangan lupa jalan juga. Oh, siapa ya? Pasti bukan. Iya, bukan. Dia bukan bantu itu bantu sendiri. Wah, tapi kamu piringannya. Aku piringannya kalau lupa kanan nih. Tidak mungkin. Masa iya aku yang secantik ini piringannya yang hitam dan jelek? Dari Darmi ya seperti itu. Kata-katamu bisa saja menyakiti hatinya. Kamu pikir aku peduli? Tidak sama sekali. Ya ampun Darmi, tega sekali. Setelah mengatakan hal tersebut, Darmi pun melenggang pergi meninggalkan temannya. Darmi dan ibunya melanjutkan jalan menuju ke toko. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang yang dijual di toko itu. Bu, saya mau mencari bedak yang kualitasnya baik dan harganya mahal. Darmi, jangan yang mahal-mahal ya. Nanti uang ibu tidak cukup. Udah deh, ibu diam saja. Udah, sana-sana. Jangan dekat-dekat Darmi. Saya tidak boleh seperti itu dengan ibu Nona. Iya, bukan. Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Oh, pembantu ya? Iya, dia pembantuku. Ya udah deh Bu, saya beli yang ini ya. Sang penjual pun menyiapkan barang yang telah dibeli oleh Darmi. Berapa Bu? 30.000. Ini uangnya. Makasih ya. Datang kembali, Nona. Setelah Darmi mendapatkan barang yang ia mau, mereka pun beranjak untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ingin tas terbaru tadi. Kenapa ibu menolak membelikannya? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang kamu beli. Uang ibu tidak cukup lagi. Halah alasan. Kalau Darmi ingin sesuatu, ibu harus membelikannya dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu Bu, Darmi kan sudah bilang, jangan dekat-dekat dengan Darmi. Darmi malu Bu, malu. Lalu, dengan berpenampilan seperti ini, ibu itu macam pembantu. Mendengar ucapan sang anak, Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Allah, hamba sudah tidak tahan lagi dengan anak hamba. Tolonglah, tolonglah biar dia cerai dengan kelakuannya. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit kesakitan. Tolong Darmi. Tapi Darmi tidak bisa digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Sambil menangis, Darmi terus saja meminta ampun kepada ibunya. Namun sayangnya, penyesalan Darmi sudah terlambat. Atas kuasa Tuhan, Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukumannya karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung,
melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu. Saja udah sana-sana jangan dekat-dekat Darmi. Ampunilah. Piye toh? Ayo, ya Allah.